Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute dengan tema Jakarta Semakin Padat. Benarkah? Bersama narasumber Mbak Wendy Haryanto selaku Direktur Eksekutif JPI ya. Dan saya juga masih membahas soal tema ini untuk melibatkan Anda pendengar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Kemudian WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Dan kebetulan saya tadi sebelum jeda juga sudah membacakan ya beberapa pertanyaan. Nah, salah satunya adalah dari Daril Ashak underscore. Sebenarnya apa yang membuat Jakarta itu padat? Apakah tata letak bangunan yang mungkin kurang teratur atau apa ya? Kemudian dari riset 18 juga tadi ngomongin soal terintegrasi antara misalnya sebuah bangunan terminal atau pasar, atasnya bisa dibikin rumahan gitu ya, atau seperti apa. Nah, ini bagaimana tanggapannya dari Mbak Wendy? Boleh langsung saja. Saya coba integrate dua Yes. pertanyaan Iya, itu. karena Oke, hampir-hampir mirip sih saya sebenarnya gabung. tujuannya. Jawabannya akan jadi mirip. Kenapa Jakarta itu kesannya padat? Karena kita teramat sangat tidak merata Hmm. pembangunannya, yaitu satu. Dua, kita tidak punya public transport. Tiga, kita tidak vertikalisasi. Jadi it's so many things yang compounded gitu sebetulnya. Jadi sekarang tuh kayak masalah-masalah kepadatan Jakartanya jadi agak meledak di sebelah situnya. Dan hanya di area-area tertentu. Nah, kalau ada kota seperti ini, itu yang mesti dilihat balik lagi adalah town planning-nya. Kenapa semua orang cuma mau bangun di Sudirman Tamrin ya? Benar. Paling kenapa? Ada apa? Kenapa nggak diincentivize untuk dia bisa bangun di timur atau di barat atau di utara di mana? Kenapa nggak kita bisa create another financial district seperti ini di sana gitu? Nah itu yang mesti kita bahas sebetulnya nggak cuma dari apa namanya perumahan, tapi economic zone-nya karena perumahan itu akan mengikuti economic zone-nya. Nah gimana juga caranya kita bikin affordable housing di daerah-daerah tersebut kan? Nah itu udah compounded tuh masalahnya kalau udah dilihat dari situ. Yang pertanyaan kedua itu sebetulnya sesuatu yang sudah kita gali ya dari semenjak 4-5 tahun yang lalu itu masalah pembangunan vertikalisasi di atas lahan-lahan pemerintah. Kenapa? Karena kita membutuhkan, kita punya workforce ya. Mas Rizal, percaya nggak kita itu kalau saya nggak salah 60% dari populasi kita itu di bawah 30 tahun. Betul. Angkanya mirip-mirip gitulah, kira-kira ya angkanya gitu. Nah, berarti itu kan workforce kita ya. Ini yang di bawah 30 ini yang lagi semangat 45, cari uang, yang lagi mau mencari jati diri, membangun karir, ya itulah semuanya. Terus cari Tapi rumah di mereka, pusat kota. Tapi dapatnya di Bekasi, iya, dapatnya di Depok, dapatnya di mana? apalagi salah satu menteri kita juga sudah mengeluarkan statement ya. Waduh, ini untuk peluang mendapatkan rumah di Jakarta makin susah nih buat anak-anak muda. Makin susah. Itu jadi kayak moving target. Ya gaji segini, harga rumah segini, segini kapan dapatnya? Bener. Nggak nyampe kan. So mesti ada policies yang bisa apa namanya cut itu ke situ gitu untuk dan incentivize developer juga untuk membangun. Nah banyak yang balik ke saya suka nanyanya, kenapa developer ini bangunnya mahal-mahal melulu, gitu, yang upper class melulu. NJOP-nya sudah terlalu tinggi. Jadi untuk dia membangun rumah murah dengan NJOP dan cost of construction yang ada sekarang dan dengan restriction pembangunan yang ada, itu tidak masuk, itu 1 tambah 1-nya jadi 11, nggak jadi 2 gitu. So dia nggak punya choice, dia mau generate income dari dia punya lahan, asetnya kan, bisa balik modalnya dengan membangun medium up atau upper. Kalau dia bangun yang di bawah, sampai kapanpun juga itu jadi kerja sosial, dia nggak akan nutup karena harga tanahnya udah terlalu tinggi. Jadi yang diperlukan ini intervensi sebetulnya dari pemerintah, ya kan? Kita dorong beberapa untuk membangun sebenarnya di atas Pasar Jaya, untuk kita banyak ngobrol tuh. Pasar kita kan banyak yang sekarang ternyata tidak 100% fungsional ternyata ya. Betul. Jadi ada yang lahannya banyak, Pasar Jaya tuh ada kira-kira 150 kalau saya nggak salah. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya itu di tengah-tengah kota loh. Betul. Karena pasar kan, ya, ada yang kecil, ada yang besar, tapi semuanya ada physical pasarnya, bangunan yang whether or not itu masih 100% fungsional, kita bisa bangun di atasnya. Or kita bisa take over pasarnya, demolish, mungkin itu udah bangunan lama ya. Kita bangun a better pasar modern gitu di situ, kita di atasnya kita bangun perumahan. Itu bisa banget. Nah,
Masalahnya ya itulah kita bicara masalah public-private partnership yang untuk negara ini teramat sangat langka. Hmm. Ada tapi nggak banyak karena nggak jalan itu biasanya karena bottom line-nya tuh nggak sama-sama ya, nggak balance gitu lah. Jadi banyak sisi di mana public dan private merasa saya terlalu dirugikan, kenapa dia yang untung, ya kalau seperti ini kita nggak akan bisa jalan. Betul. Again, we need policy intervention. Ini urusannya dari hulu ke hilir. Yes. Agak panjang. Jadi, ya. Mesti di kayak benang kusut satu-satu dirunutin gitu, Bener. kita tarikin gitu, nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, tunggu satu lagi. Nah, ngomong masalah di mana bisa dapat lahan hijau. Kita masih banyak kampung kan ya? Banyak banget loh di tengah kota. Sudirman aja ada beberapa. Nah, kenapa Sudirman itu kita ya? nggak bisa? Masih ada beberapa. Sudirman, Tamrin di belakang itu masih banyak banget kampung-kampung dan luas loh. Dan itu vertikal. Horizontal. Nah, bikin lahan hijau. Again, bukan masalah menggusur, tapi we need to find a way di mana kita bisa memberikan mereka kehidupan yang layak, tetap di area ekonominya mereka. Itu kan mereka tinggal di situ karena mungkin dia kerjanya di situ. Betul. Ya kan? Jadi biarkan mereka tetap tinggal di mana mereka ada, tapi kita harus vertikalisasikan mereka. Kita sertifikasi, jadi mereka memiliki dengan hak yang sah lahan unit di satu vertikalisasi rumah susun di situ. Sisanya bisa jadi lahan hijau. Tapi sebenarnya pemerintah kan sudah mengupayakan soal ini, Mbak, untuk vertikalisasi perumahan gitu ya. Lokasinya di ujung Berung semua, Mas Rizal. Mas Rizal mau tinggal di situ nggak? Saya aja ngeliatinnya, buset. Kalau dia jadi gini, dipindahin misalnya tadinya tinggalnya, misalnya nih ya, di pinggir Sungai Ciliwung misalnya, ya, tapi di dekat kota. Terus dipindahin ke sana, Rorotan atau di mana. Dia dari Rorotan ke sininya aja mungkin dengan public transport yang belum jelas ya, mesti pindah-pindah berapa kali ganti moda transportasi, mungkin dia bisa 2 jaman. Terus dia kerja, terus pulang lagi ke sana 2 jam. Habis di ongkos dan habis di tenaga kan. Betul. Saya rasa dia mendingan balik lagi tinggal di pinggir Ciliwung. Maupun pakai rumah kardus juga nggak apa-apa. Atau sekalian pulang kampung. Nah, itu kayak gini-ginian yang sebenarnya mesti ini sosiologi ya. Topiknya bisa sampai malam kalau ngomongin sosiologi. Ya kelar-kelar. Oke, Mbak Wendy, ini ada pertanyaan lagi nih dari dryshop.co. Solusi untuk anak muda bagaimana ya kepadatan Jakarta berpengaruh terhadap harga dan juga luas bangunan rumah untuk tempat tinggal. Kurangnya ruang hijau terbuka juga menyebabkan banyaknya polusi udara akibat kemacetan. Nah, kan informasi terakhir memang kalau Jakarta sekarang sudah menduduki peringkat pertama ya. Untuk apa tingkat polusi. Well, angkanya bergerak terus sih. Memang sekarang ini kayaknya lagi parah banget. But gimana caranya supaya anak muda sekarang itu mendapatkan tempat tinggal di dalam kota, di pusat ekonomi. Itu mau nggak mau harus ada policy intervention dari pemerintah dan juga ada insentif pada pembangun. Kalau kayak seperti sekarang ini, kita nanti totonya pada pindah ke Bekasi semua nih, atau pindah kemana semua gitu, kita cari. Tidak memungkinkan dalam kondisi sekarang ini tanpa policy intervention untuk memiliki affordable housing di dalam kota. Oke. Nah, ini yang ideal yang seperti apa nih kebijakan yang maksudnya mungkin dari JPI sendiri ada rekomendasi mungkin seperti itu soal kebijakan ini. Tahan dulu Mbak, nanti nanti kita jelaskan di akhir ya, di bagian akhir Ruang Publik KBR. Dan sekaligus menjadi pesan penting juga kan buat pemerintah. Dan jangan kemana-mana, Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, tetap di Ruang Publik KBR.